Baik, selamat pagi teman-teman trader. Eh, Hari ini saya posting lagi satu video terkait dengan compression. Ini part 2-nya ya untuk compression ya. Jadi untuk hari ini saya lebih fokus ke technical base-nya dari CP sebagai sign awal dan untuk fear and greed. Ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama seperti yang part 1, kalau misalnya belum lihat part 1 tolong lihat dulu part 1 jadi bisa nyambung ceritanya. Eh, Compression itu adalah penekanan. Ini adalah sinyal awal adanya transaksi yang membutuhkan volume besar. Jadi, compression itu sebagai daerah akumulasi, akumulasi buy ataupun akumulasi sell. Nah, compression juga menjadi signal bahwa adanya new movement. Nah, new movement ini mungkin bagi beberapa PA trader nyebutnya sebagai decision point ya. Jadi dia mau ke arah mana. Nah, new movement ini sebenarnya berasal dari ledakan volume yang dihasilkan akibat compression. Jadi ketika dia ngompres, dia ngumpulin kekuatan untuk meledak seperti itu. Nah, maaf. Ya, jadi CP juga berarti pembersihan order. Ini karena CP dia bergerak lambat dengan range sangat kecil. Dia bisa makan beberapa hari kalau kalian pakai time frame daily ataupun beberapa menit yang pasti cukup terlihat CP itu. Dan dia makan waktu yang lama sehingga semua order yang ada dalam CP itu dapat ditransaksikan dengan sempurna. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat Marubozu itu pasti ada order yang ketinggal, order yang tidak terambil oleh IT. Karena apa? Karena sangat cepat. Karena dia cepat bergerak, bikin Marubozu itu dia bisa langsung terbang. Nah, ketika dia langsung terbang itu biasanya ada order yang tertinggal. Kadang-kadang balik lagi seperti itu. Tapi kalau di CP itu dia bergerak lambat dan dia bisa absorb, dia bisa ambil semua pending order ataupun dia bisa memancing retail untuk masuk seperti itu. Nah, CP sendiri dia mempunyai tujuan ya. Jadi lihat arah CP-nya. Biasanya CP akan menuju ke dalam valid FL. Nah, ini beberapa PA trader melakukan entry level di level CP ini. Bukan beberapa sih, semuanya. Kita kalau ketemu CP kita senang sekali. Nah, di situ berarti ada new movement yang kita bisa ikut masuk seperti itu. Jadi CP itu sangat penting sebenarnya. Nah, sementara CP sendiri itu dapat bergerak sampai ke maksimum pen level. Nah, jadi kalau kalian ada entry level di CP itu SL-nya harus di atas FL. Kalau CP-nya ke atas ya, kalau CP-nya ke bawah, entry SL kalian, stop loss kalian harus di bawah FL. Nah, target profit paling wajar, di sini saya bilang paling wajar ya, adalah di awal compression. Nah, kenapa? Karena kalau dibilang dia punya ledakan di sini, nah ini kan dia CP itu berasal dari ledakan volume yang dihasilkan akibat compression. Jadi kalau dia meledak, pasti dia ngincer ke level awalnya dulu. Nah, itu kalau normal CP ya. Kalau normal CP dia biasanya lari langsung ke awal compression dulu. Dia meleduk dulu sekali, habis itu baru bebas. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi hari ini ada dua tema yang mau saya angkat, yaitu CP sebagai approach dan CP sebagai pass. Nah, kalau kalian dengar banyak PA trader itu bilang bahwa CP termasuk dalam approach, itu benar. Nah, kalau dibilang CP sebagai pass, ini jangan dengar nih. Nah, tapi kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, CP sebagai approach untuk normal compression, polanya seperti ini. Kalian lihat, ini dia CP ke atas, rising wedge, kemudian dia turun ke bawah. Ataupun kalian punya falling wedge seperti ini dan dia terbang ke atas. Ini normal compression. Oke. Yang kedua, ini adalah untuk normal CP untuk diagramnya ya. Jadi diagram FL-nya ini seperti ini. Jadi ini saya asumsikan harga dari atas turun ke bawah membentuk flag limit, kemudian turun ke bawah ini sampai bawah banget, sampai hilang ke bawah. Tapi di sini saya bikin pendek. Kemudian dia bikin mulai compression. Ini sebagai awal CP dia, lihat dia mulai kompres nih.
Perbandingan waktunya adalah kalian lihat di sini cukup lega gerakannya, kemudian di sini kalian lihat dia mulai kompres. Sangat kelihatan kok kalau dia lagi bikin compression ya. Kemudian mencapai FL dan turun ke bawah ke titik awal CP dulu. Nah, dari sini dia mau ke atas lagi atau mau ke bawah tergantung dengan keinginan marketnya seperti apa. Oke, next adalah untuk ini dia compression with liquidity. Jadi kalau misalkan kalian punya FL-nya cukup besar, kadang dia dari awal CP ini dia ngompres, ketika ketemu ini harus kan dia turun tapi nggak, dia nge-spike ke atas sampai ke area MPL-nya, area paling tingginya, kemudian baru turun ke bawah. Nah, jadi tolong dibedakan untuk compression sama compression liquidity, CP dan CPLQ. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Nah, lihat. Kalian punya CP normal seperti ini. Nah, yang ini CPLQ. Jadi karena untuk mengantisipasi hal ini, kalau kalian ada entry di posisi seperti ini, usahakan SL-nya di sini, SL-nya di atas. SL-nya ngambang juga nggak masalah. Oke. Nah, next kita punya wide range CP. Jadi CP-nya bukan dalam bentuk compression yang kecil-kecil, tapi dia dalam bentuk wide range. Ini contoh untuk tree drive sebenarnya, cuma saya nggak mau bahas tree drive-nya, jadi saya asumsikan polanya adalah wide range. Jadi tree drive, trace diamond itu termasuk dalam wide range CP ya. Jadi CP yang range-nya besar. Itu dia bisa bisa berapa puluh pip itu untuk pergerakannya. Oke. Jadi ini untuk wide range CP. Jadi ketika dia bentuk CP, dia ke bawah, dia ke atas, dia ke atasnya jauh, ke bawah lagi jauh, ke atasnya lagi jauh, sampai dia ketemu tujuan dia, FL-nya, kemudian baru dia turun ke bawah. Nah, seperti itu. Untuk materi trade drive, diamond, dan yang lain-lain, saya akan bahas terpisah. Oke. Next, uh, untuk breakout CP. Jadi untuk normal CP kan, untuk normal CP biasanya dia ketemu FL, dia turun ke bawah ya. Nah, untuk breakout CP, jadi dia membentuk CP, kemudian dia nge-break back limitnya, sempat retrace sebentar, kemudian dia terbang. Nah, ini breakout CP nih. Jadi bukan normal CP. Oke, nextnya ini yang ya saya sebutnya si kampret nih. Jadi untuk CP yang ini cukup ngeselin. Jadi dia dari track limitnya dia membentuk CP, dia sempat break dulu ke atas, kemudian banting ke bawah ke awal CP, kemudian dia terbang ke atas. Nah, ini SL kita diambil, kemudian turun ke bawah, kita sakit hati, kemudian kita mau ikut lagi, dia terbang ke atas lagi. Nah, ini si kampret nih. Oke, ini beberapa contoh yang kita temukan ya dalam dalam chart seperti di Euro USD. Lihat dia ngompres dari sini ke atas, kemudian mencari valid flag limitnya. Nah, ini dia kebetulan valid flag limitnya di capsnya. Oke, lihat dia membentuk CP di sini kan, tuk 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 tuk. Kalau kalian lihat ini seperti, nah ini kan kayak flag ya, ini flag, ini kayak flag, ini kayak flag, ini bentuk flag, tapi ketika ditarik dalam bentuk time frame 2H, ini membentuk compression. Kalau kalian naikin lagi jadi 4H, ini benar-benar compression nih. Ini kecil-kecil naik. Seperti itu. Nah, balik lagi ke Euro USD. Nah, ini yang ngeselin sebenarnya. Oke, jadi lihat dia dari bawah naik ke atas, kemudian dia membentuk compression kecil, kemudian dia nge-spike ke atas. Ini CPLQ. Oke, jadi kita mesti lihat valid flag limitnya di mana. Seperti itu. Dari kena CPLQ dia turun ke bawah langsung terjun. Seperti itu. Oke, nextnya adalah, nah, ini adalah struktur dasar dari CP. Sama ya, ini saya bikin CP satu arah dulu. Nanti yang arah sebaliknya kalian silahkan analogikan sendiri. Jadi CP itu dia membentuk seperti ini ya. Dia ketika dia ketemu satu
high, kemudian membentuk low, membentuk higher high, membentuk higher low, membentuk higher high, membentuk higher low, kemudian dia di satu titik ini di FL dia baru turun. Nah, ini adalah konsep dasar dari CP seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini dia membentuk. Ini yang terbalik nih. Dia membentuk low, membentuk high, membentuk lower low, membentuk lower high, seperti itu terus. Nah, biasanya di CP itu banyak yang kebantai sebenarnya. CP itu area-area paling, kalau bisa jangan entry deh. Kalau di dalam CP ya. Kenapa? Kalian lihat di sini, dari tiang ini ya, truk dia terbang ke atas. Di sini berarti kan kalau kalian lihat itu keinginan buyer sangat tinggi, ya kan? Buyer sangat tinggi yang beli di sini dibanding ke bawah sampai SL, ya kan? Nah, ketika sudah mulai turun di sini kan seller udah merasa, oh nih bisa balik nih ke awal nih, enggak dibanding lagi ke atas. Dibanding lagi ke atas ke sini. Nah, ketika dibanding ke atas ini kan sellernya pada SL semua. Bayarnya masuk dong, berpikir, oh ini cuman retracement doang yang di sini, waktunya naik ke atas, dia masuk lagi, dibanding lagi ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini kalian lihat bayarnya kan entry pasti sekitar sini ya. Ini udah naik ke atas, bayar masuk dipaksa SL. Nah, naik lagi ke atas, bayarnya beli di sini dipaksa SL lagi, naik ke atas lagi dipaksa SL lagi. Nah, yang masuk lagi dipaksa SL terus bayarnya. Nah, sellernya diminta masuk terus kan? Ya nggak? Bayarnya di sini diminta SL terus, makin lama makin turun. Sellernya di sini makin agresif untuk masuk. Nah, di sini mulai takut nih. Di sini kalian lihat bahwa di sini buyer karena dipaksa SL terus menerus, dia takut masuk. Mulailah rasa takut muncul. Di sini sellernya merasa mendominasi. Nah, mulailah serakahnya muncul. Ya kan? Jadi ketika seller udah mulai mendominasi, dia udah mulai masuk, buyer retailnya udah nggak berani masuk karena dipaksa SL terus, IT-nya masuk nge-buy. Semua seller dipaksa cut loss. Nah, kurang lebih seperti itu untuk logic dari compression. Jadi ada fear and greed di situ, siapa yang takut, siapa yang serakah, bisa dilihat dari gerakan CP-nya. Oke. Nah, oke, sampai sini ngerti ya. Oke. Nah, saya akan bahas untuk CP sebagai pas ini tricky ya. Ini tricky. Jadi ada satu kalimat. Kalau kalian nggak tahu harus mulai dari mana, yang kalian cari justru CP-nya. Itu yang paling gampang untuk membuat analisa. Oke, saya pindah ke trading view ya. Trading view. Oke. GBP USD ya. GBP USD 30 menit kejauhan. Saya ambil daily deh. Daily saya dapat apa ya? Daily saya mau mulai dari mana? Oke, kita cari compression di belakang ya. Compression di belakang yang paling enak adalah compression dari sini aja nih. Nah, ini kan compression nih. Ya kan? Dia membentuk compression di sini, kemudian dia break. Ini saya berpikir terbalik ya. Jadi kita mesti balik pikiran kita. Saya balik ke statement awal ya. Nah, di sini ada satu poin penting. CP mempunyai tujuan yaitu valid FL, entry level. Jadi, kenapa sih kalau kita nggak tahu mulai dari mana, kita carinya CP? Nah, karena CP menuju FL. Jadi kalau kalian bingung FL-nya yang mana sih, cari aja CP-nya. Oke, nah, oke, jadi ini CP-nya kita bisa lihat. Oke, anggap aja ini FL-nya.
seperti itu. Kenapa saya bilang ini anggap FL-nya? Kan dia merupakan reaksi dari ini ya. Saya gedein dulu deh. Oke, nah, oke, anggap ini CP-nya di sini yang menahan, ya kan? Nah, kemudian dia dari CP dia break ke bawah, berarti kan di sini FL-nya sebenarnya cukup gede memang. Nanti kalian mesti adjust lebih dalam. Oke, ini saya tarik dulu menjauh. Oh, nggak nyampe. Saya turun deh. Saya turun ke bawah, kita lihat. Ah, kegeser. Maaf. Tadi di mana bawahnya? Ini dia. Ini titik bawahnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita mencari CP. Hop. Nah, ini down ke bawah lagi. Oke, saya turun ke bawah deh. Nah, saya gedein ya. Oke, ini yang bagus adalah nih satu. Ini kan jelas-jelas CP ya. Oke, berarti ini adalah FL-nya. Seperti itu. Oke, mana lagi? Ini CP ke atas. Ya kan, ini CP ke atas. Nah, waduh, somewhere around here nih. Ini CP-nya. Somewhere around here. Oke, next lagi, kelihatan kan? Nah, ini CP nih. Ya kan? Nah, berarti ini ada FL-nya. Kita asumsikan dulu, nanti kalian akan ketemu linknya. Oke, kan udah ketemu 3 CP, kita tarik dulu ya ke sampingnya. Hup. Nah, 1, 2, hup, 3. Hup, hup. Kelihatan nggak? Oke, ini CP, ini FL, ini walaupun tempat ngebreak. Hup, di sini kalian bisa lihat 1. Dapatkan FL-nya? 2, hup, ya kan? 3 sampai MPL nih kena. Nah, ya sudahlah. Oke, nah, kita lanjut lagi ya. Oke, nah ini CP sebenarnya sih. Hop, nah ini kan CP juga nih, tajam banget lagi. Nah, berarti kan ini FL-nya nih. Oke, tembus ke bawah lagi, saya mesti turun time frame. Nah, ini CP-nya lebih bagus. Hop, ini kan jelas CP kan? Nah, ini saya geser aja. Kenapa? Ini kita masih bikin asumsi awal kok. Seperti itu. Hop, ini CP-nya di bawah masih di sini. Oke, next-nya. Hop, wah habis. Oh enggak, hop. Nah, lihat di sini. Hop, dia membentuk CP kan? Ya nggak, CP kemudian yang break ke atas. Hop. Nah, kelihatan nggak? Ini CP dia dites, dia masih bisa mantulin lagi. Oke, mana lagi CP-nya? Ini juga CP sih sebenarnya. Ini CP. Nah, dia CP mantul kan ke atas? Ya, bisa mantulin sih, tapi nggak jauh. Tapi kalian bisa dapat retrace-nya di sini. Oke, nah mana lagi ya? Terlalu besar ini. Nah, tuh, ini yang sebelumnya tuh, CP kita, ya kan? Dia sudah mendekati. Jadi ketika kalian marking pun, kalian bisa lihat ini CP juga sebenarnya nih. Cuman CP-nya berantakan banget. Nggak, nggak terlalu rekomen. Nah, ini flag pantesan. Oke, saya hapus tuh yang ini deh. Ini materi flag. Oke, saya naik ke atas lagi. Kita punya apa? Hop. Nah, oke. Ini dia membentuk CP, kemudian terbang ke atas kan? Hop. Nah, sanggup mantulin kan? Nah, kemudian dia di sini membentuk CP. Berarti kan di sini ada FL-nya nih. Seperti itu. Kebayang dong. Tuang di bawah, maaf. Nah,
Nah, ini pasti CP juga nih jadinya nih. Maaf, jadinya flag limit juga. Oke, tapi kayaknya nggak nyampe. Belum selesai. Saya tinggalin dulu deh. Oke, nah ini kan saya ambil juga ada jadinya. Bentuk CP kan kemudian break ke bawah. Nah, di sini ada FL-nya juga berarti. Hop. Oke. Ya ampun, gede banget. Saya coba. Apa nggak sih ini? Jauh banget lagi. Tuh kan. Berarti saya kurang detail nih. Coba kita lihat garis sampai mana. Apa sih ini benar? Ya mirip-mirip lah. Oke. Nah, di mana lagi kita ketemu CP? Fokusnya gampang. Jadi CP itu untuk membantu kita mendekati FL. Nah, jadi kalian lihat CP dia reaksinya di mana? Karena CP itu bereaksi terhadap FL. Jadi CP itu berhenti pasti di salah satu titik dekat-dekat FL. Kalian mesti cari FL-nya di mana. Posisi FL yang paling oke-nya di mana sebenarnya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, nah ini kan mendekati FL ya. Hop, seperti itu. Oke, kebayang ya untuk materi CP ini. Jadi CP ini bisa digunakan sebagai area pas karena kita bisa tahu FL mana yang paling dekat sebenarnya. Nah, tapi ketika kalian dapat CP bukan berarti CP itu adalah FL-nya ya. Dia bisa jadi FL, tapi kalian mesti lihat CP itu reaksi dari apa. Nah, kalau dia bereaksi terhadap flag limit yang mana. Jadi kalian ketemu CP ketika titik dia mulai meledak, kalian cari belakangnya, itu pasti FL. Nah, FL-nya seberapa besar range-nya, kalian harus adjust lagi. Oh, di area sini nih. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk materi hari ini. Nanti kita update lagi untuk materi lain nih ya. Terima kasih.